muncul gini? Kok ada muncul gini lagi? Konsistori dulu, jangan lupa. Nanti ingatkan saya terakhir doa konsistori penutup ya. Penanggung jawab belum masuk, Pak Teddy. Pak Belum Pendeta. masuk. Halo. Penanggung jawab belum ada, Pak Pen. Belum masuk. Gitu. Atau lupa dia. Ya sudah, saya yang berdoa aja yuk. Oh, baru WA nih, Pak. Sudah 10 menit. Baiklah. Mungkin masih dinas. Ya, kita mulai aja. Mari kita berdoa sebelum mengawali ibadah ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan di sore hari ini. Kami boleh kembali akan melaksanakan ibadah keluarga. Sebelum kami memulai, kiranya Tuhan memberkati pelayan firman, liturgos, di multimedia, dan juga seluruh warga jemaat yang hadir. Biarlah pelayanan ini dan ibadah ini menjadi pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan. Selamat sore, Majelis Jemaat GPB Cornelius Lido menyampaikan selamat datang kepada warga jemaat sekalian. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga di minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Marilah berdiri untuk mengawali ibadah ini dengan memuji kebesaran kuasa Tuhan yang memerdekakan kita melalui nyanyian. Kita menyanyi dari GB nomor 8 bait yang pertama. Layangkan mataku ke arah gunungku,
Mari kita berdoa untuk mengawal ibadah ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan sore hari ini, karena begitu besar kasih cinta-Mu akan kami semua, jemaat-Mu GPIB Cornelius. Kami akan mulai ibadah keluarga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah keluarga pada sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bermazmur melalui pembacaan Mazmur 33 ayat 1 hingga 9. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Demikianlah mazmur pujian kepada Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan melalui nyanyian GB nomor 23, bait pertama dan kedua. Bersoraklah alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah alam semesta, kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada, bermazmur, lihati umat pun pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Dari kitab Ulangan pasal yang ke-20. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di sore hari ini Tuhan masih menyertai kami semua. Dan kami akan membaca bagian dari kitab Ulangan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami beroleh pengetahuan untuk kehidupan kami di masa kini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu tetap dalam posisi duduk saja. Kita akan membaca Ulangan pasal ke-20, ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Para pengatur pasukan
haruslah berbicara kepada tentara demikian. Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru, tetapi belum menempatinya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran, dan orang lain yang menempatinya. Dan siapa telah membuat kebun anggur, tetapi belum mengecap hasilnya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran, dan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi belum mengawininya, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran, dan orang lain yang mengawininya. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Selamat sore, Bapak Ibu jemaat sekalian. Shalom Aleihim. Hari ini kita membaca sebuah hukum, yaitu hukum perang. Jadi hari Minggu yang lalu sudah disampaikan di dalam ibadah Minggu tentang pengantar kitab Ulangan, dan saya sudah juga menyampaikan dalam bentuk video untuk warga jemaat memahami secara keseluruhan isi dari kitab Ulangan. Nah, mengapa disebut Ulangan? Karena memang Musa ditugaskan untuk mengulangi hukum-hukum Tuhan pada generasi-generasi yang baru dan masih hidup, yang tidak terkena murka Tuhan akibat penyembahan Baal Peor. Jadi dari sekian banyak umat Tuhan yang dipimpin oleh Musa, ada yang terkena murka Tuhan, ada yang tidak. Ada generasi-generasi yang baru lahir dalam perjalanan. Nah, mereka-mereka itulah yang menjadi sasaran bagi pengulangan hukum-hukum Tuhan dan beberapa hukum-hukum yang baru yang diterjemahkan oleh Musa dari 10 hukum di 2 loh batu. Nah, pengulangan-pengulangan itu secara khusus disampaikan dalam rangka mempersiapkan umat Israel yang nantinya akan dipimpin oleh Yosua dan Kaleb memasuki tanah Kanaan. Nah, yang menarik adalah Musa juga mempersiapkan umat ini bukan hanya untuk sekedar menjalani hidup dalam kedamaian, hidup dalam peribadahan kepada Tuhan, tetapi Musa juga mempersiapkan
umat Israel ini untuk menghadapi situasi yang terburuk, yaitu ketika harus berhadapan dengan orang-orang Kanaan. Nah, memang Tuhan menugaskan Yosua sebagai pemimpin untuk mengusir orang-orang Kanaan yang menentang kehadiran mereka nantinya. Tetapi dalam kisah Yosua, ternyata tidak semua bisa dihalau keluar dari Kanaan. Jadi masih ada orang-orang asli Kanaan yang tinggal di dalam wilayah Kanaan itu, dan ada yang mengikut untuk percaya kepada Allah Israel, ada juga yang masih tetap menolak untuk mau percaya. Nah, orang-orang yang seperti itu yang diantisipasi oleh Musa, sehingga ia memberikan sebuah pengajaran bahwa setiap orang punya kewajiban untuk berperang demi membela keyakinan imannya. Nah, oleh karena itu muncullah hukum perang dalam pasal 20 ini. Nah, kalimat pembuka dari pasal 20 ini, ayat 1-nya, saya bacakan, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Jadi kategori musuh itu adalah orang-orang yang tetap menentang untuk menolak keyakinan kepada Allah Israel. Nah, jadi ada kategori-kategori musuh di dalam perjanjian lama itu selalu ditujukan kepada sekelompok orang atau orang-orang yang terus-menerus memberikan penolakan terhadap keyakinan Allah Israel, yaitu Yahweh. Nah, itu yang kemudian dipersiapkan oleh Tuhan, oleh Musa. Nah, di dalam bacaan kita yang tadi dibacakan ayat 5 sampai ayat yang ke-9, ada pengecualian-pengecualian yang disampaikan oleh Musa kepada seluruh umat Israel. Jadi barang siapa yang belum menikmati rumah barunya, nah dia boleh tidak ikut berperang. Barang siapa yang baru membuka lahan kebun anggurnya, dia boleh tetap di rumah menikmati hasilnya. Nah, barang siapa yang masih bertunangan, belum kawin, nah, dia boleh tetap di rumahnya untuk mengawini tunangannya. Dan seterusnya, sampai ditanya lagi yang paling prinsip, barang siapa takut dan lemah hati, itu juga dipersilakan untuk tidak ikut berperang. Lebih baik tinggal di rumah, supaya kekhawatiran dan ketakutannya tidak mempengaruhi orang yang lain yang ingin keluar berperang melawan musuh-musuh. Nah, jadi Bapak Ibu ada sebuah kewajiban untuk berperang membela keyakinan iman, tetapi di dalam hukum yang wajib itu ada dispensasi, pengecualian-pengecualian. Nah, sehingga di satu sisi ada yang dianggap layak untuk bisa ikut berperang, dan di sisi lain ada yang dianggap belum layak untuk ikut berperang. Ada hal-hal yang perlu dibereskan di dalam kehidupannya sebelum dia keluar untuk membela keyakinan imannya di hadapan lawan-lawannya. Nah, dari pembedaan ini, maka yang
tidak masuk dalam kategori-kategori yang disebutkan Musa itu, harus dengan legowo, dengan ikhlas, keluar memenuhi kewajiban untuk berperang. Nah, jadi tidak diperkenankan untuk menawar kan gitu. Nah, oleh karena itu dalam sabda guna krida kita diberikan tema rela berkorban. Nah, rela berkorban itu bukan hanya demi kepentingan keyakinan imannya keluar berperang, tetapi juga dalam keikhlasan hati untuk melihat bahwa ada orang-orang lain yang memang tidak bisa ikut berperang. Nah, jadi yang mampu dan yang sanggup, yang sudah tidak punya urusan di rumah, itu tidak bisa mencari alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya. Dan dia harus memenuhi kewajibannya dengan seikhlas-ikhlasnya. Nah, itu dalam pengertian untuk rela berkorban, membela keyakinan iman, sekalipun ada kelompok-kelompok yang tidak ikut bersama-sama mereka. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Musa mempersiapkan umat Israel untuk masuk ke Kanaan dengan sebuah hukum perang, tetapi di dalamnya ada klasifikasi-klasifikasi yang harus diterapkan secara ketat supaya peperangan dalam rangka membela keyakinan terhadap Yahweh itu tidak menjadi lemah karena orang-orang di dalamnya yang melemahkan pasukan-pasukannya sendiri. Jadi kalau mau berperang, berperanglah dengan keyakinan. Kalau mau membela keyakinan iman, maka belalah dengan kekuatan yang penuh, tanpa ada rasa takut dan lemah hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita membaca cerita pengajaran Musa tentang perang. Nah, maka kita harus memiliki sebuah interpretasi yang baru, bahwa ketika selesai membaca Keluaran Ulangan pasal 20 ini, lalu jangan kita berbicara dalam diri kita, kalau gitu mari kita keluar dan berperang untuk melawan orang-orang yang menolak keyakinan kita sebagai pengikut Kristus. Nah, bukan seperti itu juga, ya, sebuah interpretasi dalam diri kita. Nah, lalu yang mana yang bisa kita refleksikan dari ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Saya ambil ayatnya yang ke-8 ya. Siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Nah, dalam refleksi di ibadah keluarga hari ini, jemaat-jemaat GPIB diajak untuk tidak tawar hati, untuk tidak takut dan lemah hati dalam menghadapi tantangan-tantangan di tengah-tengah kehidupan beriman. Takut dan lemah hati. Nah, itu yang kemudian kita coba angkat dan pakai sebagai sebuah refleksi dalam menjalani kehidupan beriman kita hari lepas hari. Adakah ketakutan dan kelemahan dalam hati kita sehingga mempengaruhi dan memberikan dampak yang buruk kepada lingkungan yang ada, mulai dari lingkungan keluarga
sampai kepada lingkungan di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah masyarakat di mana kita hadir. Jadi ketakutan secara jasmani dan hati yang lemah, yang menunjukkan keraguan-raguan, nah itu seringkali menjadi sebuah warna dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapapun manusia, dia punya rasa takut. Takut terhadap banyak hal. Apalagi takut terhadap kondisi-kondisi yang mengerikan. Takut terhadap ancaman bencana alam, bisa takut terhadap ancaman kejahatan itu juga bisa, takut kehilangan apa yang dimiliki itu juga bisa, dan banyak hal lagi yang menjadi penyebab manusia di seluruh dunia ini memiliki rasa takut. Nah, ketakutan itu kemudian lalu merembet ke dalam hatinya, sehingga hatinya menjadi ragu-ragu dan lemah, gitu ya. Motivasi yang menggebu-gebu kan, di awal kemudian menjadi lemah karena ketakutan. Nah, takut dan lemah hati ini yang menjadi sebuah refleksi kita, sehingga kita bisa sampai kepada sebuah tema yang disiapkan pada hari ini, yaitu rela berkorban. Nah, pengertian rela berkorban ini adalah berbuat sesuatu bagi orang banyak, sekalipun orang banyak itu tidak memberikan respon yang sama seperti apa yang kita harapkan. Nah, jadi orang yang bersemangat seringkali melihat orang lain atau kawannya tidak bersemangat. Nah, akhirnya dia menjadi bimbang dan ragu. Tadinya hatinya sudah ikhlas, sudah siap untuk mengerjakan hal-hal yang baik demi kebersamaan, tetapi melihat saudara-saudaranya yang takut dan lemah, pada akhirnya bisa merubah keberanian menjadi sebuah ketakutan juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu apa yang menjadi pemikiran dalam diri Bapak Ibu hari ini, ya, berkaitan dengan segala pergumulan hidup pribadi, keluarga, maupun yang lainnya. Tapi kita bisa memakai sebuah nasihat dari Musa yang berbicara, kalau kita lihat dan kita renungkan, sangat keras. Siapa yang takut dan lemah hati, kemudian tidak menjadi layak berdiri di hadapan Tuhan. Nah, ini sebuah refleksi yang coba kita dalami bersama. Bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan sebuah keyakinan. Nah, lawan dari ketakutan dan lemah hati adalah sebuah keyakinan. Keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu bisa diatasi. Segala persoalan yang ada bisa diselesaikan. Segala rintangan-rintangan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dilampaui. Nah, itu sikap yang reflektif, ya, yang menjadi lawan dari ketakutan dan lemah hati. Keyakinan dan hati yang teguh. Nah, itu yang kemudian menjadi pesan dari cerita ini. Dalam segala hal, termasuk dalam konteks perang, siapa yang tidak memiliki keyakinan dan keteguhan hati, maka dia tidak bisa menjalani tugas dan panggilannya
sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Ya. Nah, jadi ada orang-orang percaya yang coba dikategorikan melalui kacamata Musa. Orang beriman yang siap, tapi ada juga orang yang beriman yang belum siap. Atau ada orang beriman yang sudah dewasa imannya. Ada orang beriman yang masih belum dewasa imannya. Nah, itu kategori-kategori yang bisa kita cermati dari pengajaran Musa tentang klasifikasi orang-orang yang layak untuk ikut berperang. Nah, jadi kalau kita mengatakan kita semua adalah umat yang beriman kepada Tuhan, betul, tidak ada yang bisa membantahnya. Tetapi kita juga kemudian bisa merefleksikan cerita ini dan mengevaluasi diri kita masing-masing. Kita ini umat yang beriman dalam kategori yang mana? Beriman yang sudah dewasa dan siap untuk menghadapi segala sesuatunya, atau beriman yang masih belum dewasa, yang masih harus berpikir banyak, menimbang ini dan itu, bahkan masih terikat di dalam berbagai macam kepentingan-kepentingan diri, kepentingan-kepentingan duniawi yang tidak mudah untuk dilepaskan begitu saja. Nah, jadi ayat 5 sampai ayat 8 itu bisa kita refleksikan sebagai sebuah kepentingan-kepentingan duniawi yang mengikat diri setiap orang beriman sehingga dia belum layak untuk tampil berdiri di depan menunjukkan keyakinan imannya atau mau menyampaikan kesaksian-kesaksian sebagai umat Tuhan yang dewasa secara iman. Nah, itu kategori-kategori yang mungkin ya, kalau kita diajak untuk menilai siapa, jangan menilai orang lain, menilai diri sendiri saja. Tentu kita maunya kita menjadi kategori yang pertama, ya, umat Tuhan yang sudah bisa membebaskan diri dari kepentingan-kepentingan duniawinya, sehingga selalu siap ketika harus menjalankan sebuah amanah di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Nah, jadi mari kita merenungkan saja perjalanan kehidupan kita masing-masing, pertumbuhan dan perkembangan iman kita secara pribadi sudah sampai di mana. Apakah kita masih di kategori yang kedua, ya, atau sudah mulai berproses masuk dalam kategori yang pertama, gitu, yang dapat melakukan segala hal ya, tanpa memperhatikan atau menimbang lagi, wah kalau saya bikin ini untuk gereja, saya rugi dong. Gitu. Yang lain enak duduk-duduk aja, tinggal terima jadi. Ya. Kan itu pertimbangan-pertimbangan yang selalu ya, berkeliaran dalam pikiran kita. Apakah ketika saya mengerjakan ini, kemudian bisa memberikan sesuatu yang dapat membanggakan diri, atau paling tidak kita mau menilai bahwa apa yang kita kerjakan tidak akan sia-sia karena orang meresponnya dengan positif. Ya. Tapi bayangkan kalau kita sudah berusaha sedemikian rupa, kemudian orang meresponnya dengan dingin-dingin saja, apa yang terjadi? Ya. Nah, itu akan menyurutkan semangat, menyurutkan motivasi, ya, menyurutkan rancangan-rancangan. Nah, sekarang kita kaitkan dengan segala hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan
jemaat kita GPIB Cornelius. Saya nonton sekilas tadi video yang disampaikan ya, bahwa tadi pagi di pastori yang sedang dibangun, kita bisa melihat banyak orang bekerja ya, untuk menyelesaikan cor lantai 2 ya. Nah, apa sebenarnya tujuan dari disampaikannya video itu kepada warga jemaat sekalian? Ya. Jadi saya tidak tahu pasti apa yang ada dalam pikiran Pak Yan misalnya ketika men-share itu. Tetapi kalau dilihat secara positif, ya, bahwa video itu ya dibagikan ke grup warga jemaat Cornelius Lido untuk memberikan sebuah unggahan hati, ya, agar yang lainnya itu bisa sama-sama yuk dalam sebuah kerangka berpikir yang sama dengan panitia pembangunan renovasi. Jangan ada yang ya sudah mereka kerja ya kita juga urus diri kita sendiri aja, kan begitu. Nah, video itu kalau kita maknai walaupun hanya singkat, ditujukan untuk memompa motivasi seluruh warga jemaat Cornelius untuk menjadi peduli. Ya. Oh, ini ada pekerjaan bersama yang sedang berproses dan menantikan juga partisipasi dari seluruh warga Cornelius. Ya. Jangan menunggu partisipasi dari warga yang dikirimi proposal, kan begitu. Di dalamnya bagaimana? Nah, disitulah kita bisa mengkaitkan dengan cerita yang kita baca ini, di mana tingkat kedewasaannya sampai di level mana ketika melihat proses itu sedang berjalan dan panitia membagikan video-video pendek untuk memberitahu, tetapi bukan hanya sekedar memberitahu bahwa proses sedang berjalan, tetapi lebih ingin menggugah hati seluruh warga jemaat, ya, khususnya dalam menyelesaikan tanggung jawab ini. Ya, ini tanggung jawab siapa? Bukan tanggung jawab para tukang. Ini tanggung jawab seluruh warga GPIB Cornelius. Nah, oleh karena itu, ya, video itu mau mengingatkan tentang janji iman warga jemaat. Ya, saya bicara aja apa adanya begitu ya, agar supaya masing-masing yang menyaksikan itu menjadi punya pemikiran yang sama kan gitu. Ya, berpikir juga bagaimana ya prosesnya sudah sampai sejauh ini, bagaimana ketersediaan dana panitia, ya, bagaimana apakah proses pembangunan ini bisa berlangsung sampai sekian lama. Nah, pikiran-pikiran yang seperti itu kan harusnya ada dalam seluruh warga jemaat Cornelius Lido. Nah, jadi kita semua layak untuk mengambil bagian ya, di dalam penyelesaian pembangunan itu, baik yang muda maupun yang tua, tidak ada pembedaan. Nah, sehingga kita bisa menunjukkan, ya, memang betul Bapak Ibu sekalian, kita punya kebutuhan hidup sehari-hari yang juga tidak sedikit. Ya. Tetapi ini persoalan pertaruhan kedewasaan iman, pertaruhan kelayakan kita di hadapan Tuhan. Sama seperti yang dinasihatkan Musa kepada orang Israel. Ya, kamu layak berperang, tetapi bagi orang-orang tertentu kamu belum layak dan sebaiknya pulang saja. Nah, jadi kita ini mau membawa diri kita ada di level sebagai warga jemaat yang punya kedewasaan iman, yang layak untuk mengerjakan hal-hal besar demi kemuliaan Tuhan.
untuk membela kita, tetapi kita berperang dengan segala macam tantangan untuk mewujudkan ya, penyelesaian proses pembangunan tersebut. Nah, jadi kalau kita menganggap itu sebagai sebuah medan pertempuran yang harus dimenangkan dan diselesaikan, ditaklukkan, nah, maka mari kuatkan ya, kuatkan hati kita ya, jangan gentar, jangan bimbang bahwa semuanya itu pasti akan bisa terselesaikan. Siapa yang menyelesaikan? Bukan orang yang dikirimin proposal yang menyelesaikan. Yang menyelesaikan adalah jemaat yang ada di dalam, yang menjadi bagian dari rancangan GPIB Cornelius Lido. Nah, itu yang menjadi motivasi buat kita semua, termasuk juga saya, yang akan memimpin proses itu hingga selesai. Dan mari kita terus berdoa, kiranya kita diberikan kedewasaan iman, kita diberikan pertolongan daripada Tuhan, dan terlebih khusus kita diberikan keberanian untuk mengambil bagian dalam proses penyelesaian pembangunan pastori dan kantor gereja tersebut. Nah, biarlah itu menjadi bagian dari dalam diri kita yang disebut dengan rela berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita lanjutkan. Nyanyian jemaat, hai umat Tuhan, celikanlah. Hai umat Tuhan, gelikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Ya, mari kita naikkan doa syafaat kita. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur di sore hari ini kami kembali boleh mendengarkan pengajaran dari Musa bagi bangsa Israel yang akan memasuki tanah Kanaan. Tuhan yang memberikan petunjuk melalui Nabi Musa sehingga muncullah pengajaran tentang hukum perang bagi bangsa Israel pada saat itu. Kami percaya
bahwa Tuhan memiliki maksud yang jauh lebih dalam dari sekedar peperangan secara fisik, bahwa hati dan pikiran setiap umat harus dibebaskan dari segala rasa takut dan bimbang untuk menjalani kehidupan sehari-hari, sekalipun tidak ada perang yang kami hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi peperangan dalam konteks kehidupan yang lainnya tetap menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Akibat kami melihat reaksi-reaksi yang tidak menggembirakan bagi kehidupan kami. Mampukan kami, ya Tuhan, untuk menjalani kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan berjemaat, bahkan di tengah-tengah konteks bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami berharap senantiasa Roh Tuhan memberikan hikmat bagi kami, sehingga kami peroleh pengetahuan untuk kami melaksanakan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa hari ini bagi keberadaan jemaat GPIB Cornelius yang ada di Lido. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi. Berikan kami kekuatan dan keteguhan hati untuk menjalani kehidupan kami setiap hari tanpa harus menjadi takut dan lemah hati. Biarlah kami boleh belajar dari pengalaman-pengalaman hidup di masa lalu, ketika kuasa Tuhan sungguh nyata menyertai kehidupan kami, sehingga di dalam setiap hal yang kami jalani, pada akhirnya kami mengakui bahwa kami selalu berjalan bersama dengan kuasa Tuhan untuk melampaui segala macam pergumulan, penderitaan, bahkan pencobaan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Berkati kehidupan kami bersama dengan rumah tangga kami, berkati pasangan hidup kami, berkati anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan rumah tangga kami. Juga berkati keluarga besar kami dalam kehidupan mereka masing-masing, bersama dengan orang tua, bersama dengan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dan melindungi daripada yang jahat. Berkati kami juga di tengah-tengah kehidupan gereja ini dan juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat di mana kami berada. Dan biarlah hikmat Tuhan menuntun kami untuk dapat menjadi manusia-manusia yang baru di dalam Kristus, yang dapat menjalankan kehidupan hanya berpegang pada kuasa dan penyertaan serta janji keselamatan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Kami berdoa juga hari ini bagi pergumulan-pergumulan kami sebagai kesatuan warga jemaat GPIB Cornelius Lido ini. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi kami semua, baik para presbiter maupun warga jemaat, para pengurus dan pelayan pelkat, tim multimedia,
dan setiap orang yang mengambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan berjemaat dan bergereja. Kuatkan hati kami dan teguhkanlah iman kami, sekalipun kami harus menjalani kehidupan persekutuan dengan keadaan dan kondisi yang sangat terbatas. Tetapi kami percaya bahwa iman kami biarlah tetap dapat bertumbuh menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kami berdoa bagi pekerjaan-pekerjaan di dalam pelayanan gereja ini, setiap peribadahan biarlah dapat berlangsung dengan baik, dan Tuhan yang mengajak warga jemaat untuk terlibat di dalam setiap peribadahan. Kami berdoa bagi mereka yang berhalangan karena berbagai kesibukan pekerjaan, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka di sore hari ini. Kami berdoa bagi mereka yang berhalangan karena sakit penyakit, kiranya Tuhan berkenan untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka semua. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga menaikkan doa kami terkait dengan pekerjaan yang sedang berlangsung di tengah-tengah jemaat ini. Proses pembangunan, renovasi pastori GPIB Cornelius Lido ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap usaha panitia di dalam menggalang dana dari berbagai macam pihak. Secara khusus kami berdoa kiranya seluruh warga jemaat GPIB Cornelius Lido memiliki motivasi yang kuat dan hati yang senantiasa terarah untuk dapat menyelesaikan proses pembangunan ini dengan sebaik-baiknya. Karena seluruh tanggung jawab bukan terletak pada diri orang lain, tetapi tanggung jawab itu ada di dalam diri kami yang menjadi bagian dari GPIB Cornelius di Lido ini. Mampukan kami ya Tuhan, gerakan segala potensi yang ada dalam diri kami untuk dapat kami pakai mengambil bagian dalam proses pembangunan ini. Kami berdoa juga bagi setiap hal yang direncanakan di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Secara khusus kami berdoa bagi persiapan diri kami untuk memasuki perjamuan kudus di hari perjamuan kudus sedunia pada hari Minggu tanggal 3 Oktober yang akan datang. Tuhan persiapkan kami sebagai warga jemaat untuk membawa diri menghadap meja perjamuan Tuhan yang kudus. Kami berdoa bagi para presbiter yang akan melayani, biarlah Tuhan juga mempersiapkan kelayakan diri kami. Kami berdoa bagi pro kantor dan juga tim multimedia yang mengambil bagian di dalam proses ibadah di hari Minggu nanti. Biarlah Tuhan menolong kami semua. Dan keseluruhan rancangan yang ada di dalam jemaat-Mu ini, kami pertaruhkan hanya di bawah kuasa salib Kristus sebagai kepala gereja dan juru selamat kami. Ya Allah Bapa di sorga, ada begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan. Namun kami percaya Tuhan mengetahui pikiran dan hati kami. Kami hanya berharap senantiasa kuasa Roh Kudus selalu memberikan keberanian dan meneguhkan hati kami yang seringkali bimbang dan ragu di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah Bapa di sorga, banyak rancangan-rancangan dalam diri kami. Tetapi biarlah bukan keinginan-keinginan kami yang harus terjadi, melainkan rancangan Tuhan yang terjadi di atas seluruh pemikiran kami sebagai manusia. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, pelihara kami,
hikmat sorgawi, perbuatan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum memberikan persembahan, kita memuji Tuhan melalui nyanyian GP 81, bait pertama dan kedua. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Mari kita berdoa untuk membawa persembahan ini. Allah Bapa dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada sore hari ini kami boleh mendengarkan sedikit pada firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu yang boleh kami dengar ini menjadi kekuatan dan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami juga membawa sedikit persembahan yang asalnya daripada-Mu, karena Tuhan Yesus memberkati untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Warta jemaat untuk hari ini, mengingatkan saja untuk ibadah perjamuan kudus sedunia pada tanggal 3 Oktober 2001. Terima kasih. Iya. Jadi disampaikan juga bahwa akan
terjadi perubahan-perubahan jadwal ibadah di dalam bulan Oktober. Ya. Jadi ada yang sudah mensepakati ibadah secara luring, ya, misalnya PKLU dan PKP, itu nanti akan disampaikan kembali di dalam warta jemaat, tapi perlu disosialisasikan kepada warga jemaat sekalian bahwa bulan Oktober akan ada perubahan-perubahan dalam bentuk peribadahan, ya, khususnya di pelkat-pelkat yang tadinya daring sudah dicoba untuk menjadi luring dengan kondisi-kondisi yang dibatasi oleh protokol kesehatan. Nah, yang paling penting adalah bahwa juga disyaratkan dalam ibadah-ibadah tatap muka tersebut adalah warga jemaat yang sudah divaksin. Ya. Jadi itu penting, ya, bukan hanya sekedar oh iya kami siap menjaga protokol kesehatan, tetapi jangan lupa Anda boleh hadir jika sudah divaksin, sehingga memberikan rasa aman, nyaman bagi setiap orang, karena sudah mengetahui bahwa kita semua sudah divaksin untuk menjaga dan mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, itu yang harus ditegaskan pada warga jemaat sekalian, berapa syarat-syarat yang penting, sehingga kita masuk di dalam peribadahan ini dengan sebuah keyakinan, ya. Misalnya mau datang, yakin bahwa kita aman, jangan menjadi bimbang. Nah, jadi masing-masing itu memastikan bahwa dirinya sudah divaksin. Nah, itu yang perlu saya tegaskan kembali bagi warga jemaat dalam peribadahan di bulan Oktober. Nah, di dalam ibadah perjamuan kudus, hari Minggu kita akan memakai tata ibadah dari Gereja Nias, ya, sebagai bagian dari persekutuan gereja-gereja Indonesia. Nah, nanti akan disampaikan ya, setelah sermon ya, hari Jumat nanti apa yang perlu diketahui oleh warga jemaat berkaitan dengan tata ibadah itu, karena tidak sama dengan tata ibadah hari Minggu milik GPIB, ya. Nah, nanti habis sermon hari Jumat, nanti akan coba di-share di grup warga jemaat, ya, apa-apa yang perlu ya, diketahui gitu ya. Ketahui mungkin juga nanti data ibadahnya di-share di grup warga jemaat, nah, supaya tahu ya, bagaimana prosesinya, ya, prosesinya yang lebih panjang dan ada hal-hal yang berbeda dari kebiasaan di dalam tata ibadah GPIB. Nah, itu yang harus menjadi pengetahuan warga jemaat supaya bisa mengikuti perjamuan kudus dengan tetap hikmat, sekalipun ada memakai tata ibadah yang tidak biasanya kita pakai. Jadi dalam rangka juga membangun kebersamaan di dalam persekutuan gereja-gereja Indonesia, maka setiap tahunnya terjadi pertukaran tata ibadah di lingkungan anggota-anggota PGI berkaitan dengan momen-momen tertentu. Nah, itu perlu dijelaskan supaya menjawab pertanyaan warga jemaat yang bertanya kenapa sih harus pakai tata ibadah gereja Nias, gitu ya. Bukan maunya majelis jemaat, tapi karena ada kebersamaan di dalam lingkungan PGI yang harus kita hormati bersama, ya, sebagai bentuk dari keesaan gereja. Nah, saya kira itu yang mau disampaikan, mungkin bisa disampaikan kembali
pada setiap anggota keluarga, kerabat, famili, berkaitan dengan kegiatan di hari Minggu, yaitu perjamuan kudus sedunia yang memakai tata cara gereja Nias. Setelah itu, terima kasih. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, tetap dalam posisi duduk. Sebagai amanat pengutusan bagi kita semua, marilah kita menyatukan hati dan terus berjalan bersama dengan kuasa dari Tuhan dalam rangka menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ya, bacalah firman Tuhan dan yakinkan diri kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendiri di tengah-tengah dunia ini. Mari kita akhiri ibadah ini, kita bernyanyi nyanyian pengutusan. Di jalanku, ku punya sobat yang dekat, dengan lembut menuntun langkahku. Malam gelap dibuatnya terang cerah, dialah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri Bapa. Lama nian tak ku pahami kasihnya, hingga berita salib ku dengar. Ku beriman Dialah juru selamatku, kawan sejati pada jalanku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri Bapa. Berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan pertolongan dan hikmat dari Roh Kudus, menyertai dan memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin haleluya, amin haleluya, terpuji namamu, amin haleluya. Ya, ibadah kita selesai.
Kita doa konsistori dulu sebelum kita saling menyapa satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan karena kami telah melaksanakan kegiatan peribadahan ini. Tuhan sertai para pelayan, prokantor, dan tim multimedia yang telah mengambil bagian di dalam ibadah ini. Juga warga jemaat yang hadir. Kiranya kami semua peroleh berkat Tuhan karena kami memuliakan Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas apa yang sudah kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, selamat sore. Sore. Sore, Bu. Selamat sore. Ida. Selamat sore, Pak Pendeta. Selamat Semuanya. sore, selamat Selamat sore. sore. Ya, Terima Sore kasih. semua. Nah. Bapak Pendeta. Terima kasih. laki-lakinya ada berapa ini? Laki-lakinya ada